Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan bulan yang mulia ini merupakan momentum buat kita mengadakan perubahan hijrah dari hal-hal yang kurang baik kepada hal yang lebih baik. Kita jadikan momentum Ramadan ini juga untuk kita meningkatkan kualitas iman Islam kita. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah mengatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum sehingga kaum itulah yang merubah diri mereka sendiri. Nah, ayat ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah tidak akan merubah nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita sendirilah yang akhirnya menjadikan kita nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan di bulan Ramadan ini 30 hari atau 29 hari jangan kita sia-siakan. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita jadikan di dalam hati kita bahwa Ramadan ini akan lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Dan insya Allah Ramadan yang berikutnya akan lebih baik dari Ramadan yang tahun ini. Pemirsa yang budiman, kemudian dalam surah Yusuf ayat 53, Allah berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ayat ini para mufassirun mengatakan adalah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau ketika mendapatkan ujian dari seorang wanita pembesar Mesir yang berupaya menggoda beliau, dan Allah mencantumkan ucapan dari Nabi Yusuf alaihissalam bahwa beliau mengatakan di ayat yang sebelumnya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa beliau mengatakan aku tidak berlepas diri mengatakan tidak melakukan kesalahan, tapi sungguhnya nafsu itulah yang mengajak kepada kejelekan dan keburukan. Pemirsa rahimakumullah, salah satu musuh yang harus kita tundukkan adalah nafsu kita. Kalau dikatakan Ramadan sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW bahwa apabila datang bulan Ramadan maka pintu surga dibuka seluas-luasnya, kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan pun diikat atau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal adalah hawa nafsu kita.
Nah, hawa nafsu ini juga merupakan bukan hal yang ringan untuk kita kuasai atau untuk kita tundukkan atau untuk kita arahkan, memerlukan perjuangan. Oleh karena itu, saya nukilkan ucapan seorang ulama besar, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ma 'alajtu amran asyadda 'alayya min nafsi." Nah, beliau mengatakan ini mengibaratkan bahwa begitu sulitnya, begitu tidak mudahnya kita menaklukkan hawa nafsu kita. Beliau mengatakan, tidaklah aku mengobati suatu perkara, suatu urusan yang lebih berat kepadaku daripada aku mengobati jiwa atau nafsuku sendiri. Jadi beliau mengatakan, beliau mengobati atau menundukkan nafsunya itu lebih berat daripada perkara yang lain. Oleh karena itu, Ramadan merupakan madrasah buat kita. Bagaimana kita diajarkan dari pagi sampai terbenam matahari untuk menguasai, untuk membimbing, untuk mengarahkan hawa nafsu kita senantiasa di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ucapan ulama besar, yaitu Al-Hasan Al-Basri ya rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Maddabatul jamuh bi ahwaj ilal lijami min nafsika." Beliau mengatakan, tidaklah hewan yang buas, hewan yang liar itu memerlukan tali kekang, ya, lebih daripada kita membutuhkan hawa nafsu kita untuk diberikan tali kekang itu. Jadi hawa nafsu kita lebih sangat harus, ya, kita berikan tali kekang seperti kuda yang liar atau kuda yang buas, sehingga kita bisa mengendalikannya. Inilah ucapan Al-Hasan Al-Basri yang luar biasa. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu poin apabila kita ingin mengadakan perubahan, meningkatkan kualitas diri kita, yang pertama adalah kita bisa menguasai hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan ini kita akan bisa menjadi orang yang berhasil melewati Ramadan, insya Allah. Jangan kemana-mana, pemirsa Ramadan Karim, kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini.